Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, oleh Amerika Serikat, mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berganti menjadi PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan pencapaian kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus, Soekarno dan Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Halo, selamat pagi. Apakah saya bisa bicara dengan Bung Karno? Ya, pagi, dengan siapa ini? Marsekal Terauchi, bisakah kita bertemu untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia? Saya Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Rajiman. Saya akan membicarakan ini dengan mereka dulu. Baik, saya akan menunggu kedatangan kalian. Baik. Insinyur Soekarno pergi menemui Hatta dan Rajiman untuk membicarakan undangan dari Marsekal Terauchi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Ada apa, Bung Karno? Saya kemari ingin menyampaikan undangan dari Marsekal Terauchi untuk pergi ke darat. Tapi untuk apa kita ke sana? Kita di sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Menjelang tengah malam, Soekarno, Hatta, dan Rajiman melakukan penerbangan ke Dalat yang dilakukan secara rahasia. Karena gentingnya keadaan saat itu, pada tanggal 9 Agustus, mereka sempat transit selama sehari di Singapura untuk memantau situasi. Pada hari yang sama, tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Pada tanggal 10 Agustus, mereka sampai di Saigon. Lalu pada tanggal 11 Agustus, mereka melanjutkan perjalanan menuju Dalat. Kedatangan mereka disambut oleh Marsekal Terauchi. Selamat datang. Terima kasih. Kapan kita akan membicarakan? Kita akan membicarakan itu besok. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Kita sekarang sedang di ujung tanduk. Leburnya Hiroshima dan Nagasaki serta rentetan kekalahan di sejumlah pon Perang Asia Timur Raya menjadi pertanda kuat bahwa Jepang takkan lama lagi akan takluk. Maka dari itu Indonesia harus segera siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, Rajiman, serta para anggota PPKI untuk mempersiapkannya. Kami harus memproklamasikan kemerdekaan. Bangsa Indonesia siap. Kemerdekaan mulai menyatakan. Itu janji saya. Bagaimana dengan wilayahnya? Wilayah Indonesia meliputi bekas Hindia Belanda. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 15 sampai 16 Agustus terjadi peristiwa Ranggas Deklok, kaum muda mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Apa tujuan Anda membawa saya ke sini? Kami di sini ingin Anda dan Bung Karno melaksanakan proklamasi. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, saya sudah ada di sini, Bung. Ada apa ini, Karni?
Begini Bung, kami ingin Anda berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, ini waktu yang tepat untuk kalian memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kau mudah percaya dengan berita ini, Karni? Jepang akan memerdekakan kita tetapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi oleh Jepang, Bung. 17 Agustus 1945, dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksama Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Sukarni, dan Sayuti Melik. Dan BM dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 18 Agustus dilaksanakan sidang PPKI pada pukul 11.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan yang kita bahas adalah membahas tentang jasa negara memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Mari kita bahas persoalan pada rapat ini dengan cepat. Kita keluar dari topik pembahasan. Baik. Keputusan dari kita ini adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara Republik yang baru. Untuk menentukan presiden dan wakil presiden serta membentuk KNIP akan kita bahas nanti sore. Dengan ini rapat saya akhiri dan akan dilanjutkan nanti sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pada sore hari dengan hal teknis terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Mereka juga memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertindak sebagai parlemen sementara bagi Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sekarang mari kita lanjutkan rapat untuk menentukan presiden dan wakil presiden serta Komite Nasional Indonesia Pusat. Apa masih ada yang berpendapat? Tidak ada, sudah cukup. Oke, baik. Jika saya rasa sudah cukup, keputusan sidang hari ini yaitu memutuskan presiden dan wakil presiden serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertindak sebagai parlemen sementara bagi Republik Indonesia. Mari kita akhiri rapat ini. Merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka. Sidang itu adalah klip panjang pemberangkatan kereta sejarah Republik yang baru 27 orang yang hadir di Gado itu. Adalah penumpang pertama yang membuka pintu gerbang menuju cita-cita ide emansipasi warga negara. Republik tidak ada stasiun akhir kereta itu. Setiap generasi sebagai penumpang berikutnya memiliki hak yang sama untuk melihat arah perjalanan mereka dengan cara baru, sesuai waktu zaman-zamannya. 18 Agustus 1945 memiliki kesejajaran sejarah dengan pengalaman setiap negara.
Dalam melahirkan kesepakatan agung tersebut, Undang-Undang 1945 memiliki arti penting karena ia mempengaruhi kehidupan rakyat banyak, namun lebih penting lagi karena ia juga mewakili bagaimana orang-orang di Indonesia memandang diri sendiri dan di dunia.